Nama saya Yasmina Haifah Amani selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Najila Putri sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Widayawati sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Umi Fatul Jannah sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Faiza sebagai kesimpulan dari makalah ini. Baik, latar belakang masalah. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Hal ini karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Setiap peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang saling terkait karena peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, namun terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Kausalitas dalam sejarah merupakan hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa yang menjadi penyebab peristiwa berikutnya. Kausalitas ditandai dengan rangkaian peristiwa di mana peristiwa terdahulu mengakibatkan terjadinya peristiwa lebih akhir. Kausalitas dalam sejarah dapat dipelajari dengan membuat adanya penyusunan kronologi. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah kami, yaitu yang pertama, apa pengertian hakikat kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud kronologi, dan yang ketiga, apa pengaruh kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini. Kemudian tujuan makalah ini adalah untuk 1. Mengetahui pengertian hakikat kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Mengetahui pengertian kronologi dan mengetahui kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini. Kemudian kegunaan makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi yang pertama bagi penulis sebagai wahana penambah pengetahuan tentang hakikat kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu dan hal yang menyangkut tentang materi sejarah. Dan yang kedua untuk pembaca atau guru, yakni sebagai media pembelajaran sejarah dalam materi hakikat kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh Najila Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang pengertian hakikat kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari masa lalu dari perubahan di masa lalu. Hal ini karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan kausalitas. Setiap peristiwa dalam sejarah saling berkaitan karena peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, namun terdapat hubungan kausalitas. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Si Sergio, seseorang filsuf Romawi, mengungkapkan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Kemudian sejarawan Sartono Kartodindo menambahkan barang siapa yang lupa sama sekali akan masa lampaunya dapat ibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa. Kedua anggapan tersebut benar apa adanya. Seperti yang disebutkan oleh Sartono Kartodindo bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu adalah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kelakuannya yang mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai hidup yang berlaku di masyarakat. Peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks itu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang. Berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan manusia di masa lalu. John Dewey menganjurkan bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dan sekarang. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Dengan kata lain, John Dewey menyarankan bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah masa kini. Ungkapan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan pada masa kini menjadi semakin jelas jadi kita melihat situasi pada masa kini. Misalnya bencana banjir di beberapa kota di Indonesia. Apakah peristiwa itu berdiri sendiri terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu? Atau memiliki kaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat? Mungkin saja ada sebuah wilayah yang dahulu bebas dari banjir, tetapi pada masa kini menjadi wilayah yang rawan banjir dan menjadi langganan banjir. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Putri. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wida Irawati. Terima kasih kepada moderator. Pengertian kronologi. Kronologi adalah penentuan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terurut ini. Sejarah dapat melakukan pengamatan dan menjelaskan adanya sebab akibat dari peristiwa terdahulu yang menyebabkan peristiwa berikutnya. Kronologi adalah ilmu bantu untuk menentukan waktu terjadinya sesuatu peristiwa di tempat peristiwa secara tepat berdasarkan urutan waktu. Konsep kronologi penting bagi ilmu sejarah karena menggambarkan proses sejarah. Tujuan kronologi adalah menghindari anakronisme, yaitu keracunan waktu dalam sejarah, seperti dikutip dari pengantar ilmu sosial oleh Syahrizal DKK. Karena itu, sebuah kronologi disusun berbagai waktu terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya yaitu hari terjadinya peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, atau tahun terjadinya peristiwa sejarah di masa lalu dapat direkonstruksi secara tepat berdasarkan waktu terjadinya. Konsep kronologi juga membantu orang untuk melihat kaitan antara sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di satu tempat dengan peristiwa yang di belahan bumi lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wida Irawati. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Umi Musdalifah Jannah. Pengertian pengaruh kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini. Kehidupan awal sejarah manusia atau zaman praaksara mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masa kini seperti aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Zaman praaksara dikenal sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman tersebut terjadi pada kurun 3,3 juta tahun yang lalu saat manusia purba jenis hominid mulai memanfaatkan perkakas dari batu. Kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kepercayaan kehidupan manusia purba pada masa awal sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta selain kekuatan individu. Hal tersebut kemudian mendorong munculnya kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan tetonisme. Kepercayaan manusia terus berkembang hingga mulai mengenal beberapa agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Walaupun kepercayaan sudah berkembang menjadi bentuk agama, namun banyak yang tetap mempercayai atau mempraktikkan kekuatan dari benda-benda pusaka dan roh nenek moyang. Selain
itu, sebagian masyarakat kerap melakukan tradisi upacara keagamaan dan kepercayaan. Yang kedua, aspek sosial manusia zaman modern memilih untuk hidup secara berkelompok daripada secara individu. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah terwujudnya tujuan hidup serta terjadi stabilitas keamanan dalam masyarakat. Kebudayaan hidup secara berkelompok sudah dilakukan manusia purba sejak masa bercocok tanam. Yang ketiga, aspek budaya zaman modern memunculkan hasil kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti gambaran, lukisan, tarian, nyanyian, cerita, dan lainnya. Pada masa mengumpulkan makanan, manusia purba sudah menghasilkan lukisan dalam gua berbentuk cap tangan dan bentuk hewan. Hal tersebut merupakan bukti perkembangan awal peradaban manusia yang menjadi semakin kompleks pada masa kini. Yang keempat, aspek teknologi manusia sejak awal peradabannya sudah mulai menggunakan alat dari batu dan tulang untuk mempermudah kehidupannya seperti berburu dan melindungi diri. Hal tersebut merupakan cikal bakal berkembangnya teknologi masyarakat masa kini yang sudah dapat menghasilkan berbagai alat menggunakan teknologi canggih seperti ponsel pintar. Baik, terima kasih kepada Umi Musdalif yang terjana. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang kesimpulan yang akan dibawakan oleh Faiza. Kesimpulan dari makalah ini adalah kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Hal ini karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan kausalitas sebab akibat. Setiap peristiwa dalam sejarah saling terkait. Karena peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, namun terdapat hubungan kausalitas sebab akibat. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah di masa lalu masih memiliki pengaruh hingga sekarang. Kausalitas sejarah adalah sebab terjadinya peristiwa sejarah. Kronologi adalah penentuan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang turut ini, sejarawan dapat melakukan pengamatan dan mempelajari adanya sebab akibat dari peristiwa terdahulu yang menyebabkan peristiwa berikutnya. Kronologi adalah ilmu bantu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa secara tepat berdasarkan urutan waktu. Konsep kronologi penting bagi ilmu sejarah karena menggambarkan proses sejarah. Kehidupan awal sejarah manusia terhadap masa kini dalam beberapa aspek sebagai berikut. 1. Aspek kepercayaan. Kehidupan manusia purba pada masa awal sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta selain kekuatan individu. 2. Aspek sosial. Manusia zaman modern memiliki untuk hidup secara berkelompok daripada secara individu. Yang ketiga, aspek budaya. Zaman modern memunculkan hasil kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti gambaran, lukisan, tarian, nyanyian, cerita, dan lainnya. Pada masa pengumpulan makanan, manusia purba sudah menghasilkan lukisan dalam gua berbentuk cap tangan dan bentuk hewan. Yang keempat, aspek teknologi. Manusia sejak awal peradabannya sudah mulai menggunakan alat dari batu dan tulang untuk mempermudah kehidupannya seperti berburu dan melindungi diri. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.